Teman-teman, bicara tentang kebaikan, Ana pernah berpikir dan bertanya-tanya gitu, emang ada kebaikan yang sia-sia? Terus Ana teringat satu cerita. Dulu Ana punya teman cowok, dia non muslim ya, tapi dia luar biasa, selalu mengingatkan temannya untuk berbuat kebaikan gitu, untuk beribadah, padahal dianya non muslim gitu. Kayak contohnya gini, dia setiap hari Jumat gitu. Kalau hari Jumat kan laki-laki Jumatan ya, dia pasti ngingetin nih ke teman kelas woi Jumatan bangun. Itu pasti gitu. Tapi dianya juga nggak ibadah gitu. Cuman dia selalu ngingetin ke teman-temannya kalau waktunya kalian tuh beribadah gitu hari ini Jumatan. Terus selain itu juga dia sering ngirimin ceramah-ceramah ustadz yang keren-keren gitu ya di grup kayak, woi ini nih ceramah ustadz ini bagus banget pokoknya, keren banget, kalian harus tonton jangan main game terus, pokoknya lihat, pokoknya keren pokoknya gitu. Nah dia pokoknya sering banget ya ngingetin ke kita bahwa kita harus beribadah, kita harus berbuat kebaikan pokoknya gitu. Terus ada satu waktu anak nanya ke dia, Bas, kenapa sih kamu selalu ngingetin kita untuk berbuat kebaikan terus beribadah sedangkan kamunya juga enggak gitu ya? Terus dia ngejawab, Gin, memang kita beda beribadah gitu. Cuman kebaikan tetap kebaikan gitu. Ya, bedanya kita juga, kalau kamu mah ibadahnya setiap waktu, kalau aku mah setiap sepekan sekali tapi tetap kebaikan mah tetap kebaikan Gin. Itu mah semuanya juga harus berbuat kebaikan katanya. Terus akhirnya Ana kemarin banget Ana nanya ke teman-teman akhwat ya, kata kalian gimana sih yang Ana ceritain kayak gitu gini ya, itu kebaikannya jadi sia-sia enggak ya? Terus ada yang jawab gini, ya mungkin itu jadi kebaikan buat dirinya saja gitu, tanpa ada imbalan dari Allah gitu, tanpa ada pahala dari Allah gitu. Terus Ana juga pernah ngobrol ke Teh Jimet gitu, menurut Teh Jimet gimana sih kalau gitu. Terus Teh Jimet juga menjawab, Gin, Ana dulu pernah nonton debatnya Ustadz Zakir Naik ya. Di situ ada seorang non muslim bertanya gini, katanya, saya seorang non muslim, kemudian saya juga berbuat kebaikan seperti yang agama saya ajarkan, seperti menolong orang, bersedekah, tidak mencaci. Kalau memang Islam itu benar, apakah nanti saya tidak bisa masuk surga? Padahal saya tuh banyak melakukan kebaikan di dunia. Terus jawaban Ustadz Zakir Naik ini simple aja ya, katanya perumpamaannya kalau surga itu ibaratkan suatu perusahaan. Syarat masuk perusahaan itu adalah kita punya ijazah minimal S2 misalnya. Terus walaupun si pelamar ini pintar gitu ya, tapi karena dia tidak punya ijazah, ya dia tetap gak akan lolos gitu, karena dia tidak memenuhi syarat itu, kecuali kalau dia punya orang dalam gitu. Siapapun yang mau masuk surga, ya juga harus punya tiketnya adalah syahadat pada Allah gitu. Dan ketika masuk surga pun itu semata-mata karena rahmat Allah. Kebaikan hanyalah sebagai ikhtiar mendapatkan rahmatnya, karena innamal amalu binniyat, setiap perbuatan, setiap amal tergantung pada niatnya. Bahkan kita saja seorang muslim yang beriman kepada Allah harus selalu memperbaiki niat untuk mendapatkan nilai di sisinya. Bahkan kalau mau ngomongin tentang kebaikan ya, kurang baik apa coba? Pamannya Rasul, Abu Thalib yang dari merawat Rasul, menjaga Rasul, bahkan beliau yang selalu mendukung dakwahnya Rasul. Tapi ketika hidayah itu belum datang, belum sempat, pamannya pun mengucapkan syahadat, ajalnya menjemput, maka tetaplah beliau dikatakan seorang. Jadi teman-teman, jangankan non muslim, kita saja yang sebagai muslim belum tahu ya mana kebaikan yang Allah terima, kebaikan mana yang Allah terima. Kita gak pernah tahu mana kebaikan kita yang diterima sama Allah. Nah, untuk itu kita jangan pernah merasa bosan, merasa capek mengingatkan dan melakukan kebaikan yang lainnya. Terakhir, kumpulan perilaku kita tidak lebih ibarat bunga yang menanti untuk dipetik atau buah yang menanti masa panen. Harum atau busuk bunga itu, manis atau pahit buah itu sangat tergantung dari proses panjang kita menuangkan semangat kerinduan dalam amal-amal itu. Sebab ada rindu berarti ada harapan, sebab inti hidup adalah menyambung harapan.